Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik anak usia sekolah dasar. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sastiada Silva, yang kedua Sefti Melenia Andriani, yang ketiga Yulia Widyastuti, yang terakhir yaitu Feren Nevita Meiliana. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perkembangan psikomotorik dan perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik itu berat maupun tinggi badan. Dan yang kedua yaitu pengertian perkembangan psikomotorik adalah pengendalian gerak badan yang melibatkan gerak pusat syaraf dan otot yang saling terkoordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik anak SD. Adapun beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang. Yang pertama yaitu intelijensi, merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Dan yang kedua yaitu seks. Seks nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmani. Dan yang ketiga yaitu makanan. Makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat yaitu posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Dan yang kelima yaitu luka dan penyakit, pengaruhnya kepada perkembangan. Dan yang terakhir yaitu kultur atau budaya. Kultur atau budaya akan merubah tingkah laku anak dalam proses perkembangan. Perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Usia 7-11 atau 12 tahun merupakan usia remaja awal. Yang pertama yaitu perubahan fisik, perkembangan otak dan sistem saraf, keterampilan motorik dan kesehatan. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif, kemampuan berpikir secara sistematis. Dan yang ketiga adalah konsep diri. Menurut Erikson, tugas perkembangan masa kanak-kanak menengah adalah untuk mencapai industri atau perasaan kompeten secara sosial. Dan yang keempat yaitu kognisi sosial. Pemahaman mengenai asumsi-asumsi tentang sifat hubungan atau inferensi sosial. Dan berikutnya yaitu hubungan keluarga. Hubungan paling penting terus dibentuk dari rumah antara orang tua dan anak, kakek nenek dan anak, dan saudara dan anak. Dan berikutnya adalah persahabatan. Persahabatan sebagian besar didasari atas kesamaan-samaan yang sering dilakukan bersama. Dan selanjutnya yaitu tekanan teman sebaya, membawa konsekuensi negatif dan hubungan persahabatan secara sekaligus dari rekan mereka. Dan berikutnya adalah seksualitas dan stres. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik SD dalam pelajaran. Implikasi pendidikan pada anak. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka merasa tertantang untuk melakukan hal yang baru. Lalu yang kedua, implikasi pendidikan pada remaja. Remaja memiliki pola pikir intuitif dan berpikir dengan mengaitkan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu. Yang ketiga, implikasi pendidikan pada orang dewasa. Orang dewasa mampu menilai diri dan situasi secara realistis, mampu menerima dan melaksanakan tanggung jawab, memiliki kemandirian. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi ini. Siswa mengetahui awal dari perkembangan pribadi seseorang pada asasnya bersifat biologis. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur atau fisik tubuh. Hal ini juga berkaitan erat dengan perkembangan bahasa dan perilaku kognitif
siswa yang membawa implikasi terhadap pendidikan di sekolah. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.